Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan, spiritual, keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah pada hari ini. Kita akan mulai dengan ibadah kita. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah Bulan Bina Keluarga terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Sebelum kita bermazmur bagi Tuhan pada hari ini, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani 15 ayatnya pertama, hormat dan puji kepada Tuhan.
yang kemurahannya besar, yang disertainya di jalan dapat pertolongan benar. Hambanya yang disuruhnya, dirinya redang hikmatnya. Haleluya, haleluya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan pada hari ini. Mazmur puji-pujian kita terambil dari Mazmur 124, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dengan perikop terpujilah penolong Israel. Mazmur 124, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu saudara-saudara dapat membacakan ayatnya yang genap. Kita mulai. Mazmur 124 dengan perikop terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak pada kita, biarlah Israel berkata demikian. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka telah mengalir melengkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Kita akan baca secara bersama-sama pada ayatnya yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan demikian pembacaan Mazmur puji-pujian kita pada malam hari ini. Keluarga yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di malam hari ini yang terdapat di dalam Kitab Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-33. Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-33. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga di malam hari ini kami keluarga dapat berkumpul untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-33. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Keluarga yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita selalu bersyukur karena kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Terbukti karena anugerah serta hari baru yang sudah Tuhan berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sekaligus hidup yang kita miliki ini semuanya adalah milik Tuhan. Inilah tanda kasih sayang Tuhan yang besar dalam kehidupan keluarga kita. Dari bacaan firman Tuhan, bagi kita di saat ini, salah satu hal yang menjadi tantangan bagi kita untuk mengikut Yesus adalah meninggalkan keluarga. Hal ini seperti dapat
Kita lihat ketika Yesus memanggil 3 orang untuk mengikut Dia. Yang satu meminta izin pergi untuk menguburkan bapaknya, yang kedua meminta pamit kepada keluarga, dan yang ketiga sedih untuk meninggalkan harta milik yang sudah ia miliki selama ini. Dapat kita baca dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-59 hingga ayatnya yang ke-61, dan di dalam kitab Matius pasal 19 ayatnya yang ke-21. Yesus tahu keluarga dan harta milik adalah sesuatu yang sangat dicintai dan sulit untuk dilupakan dalam kehidupan manusia siapapun. Karena hal itu tidak gampang untuk melepaskan begitu saja. Yesus katakan mengasihi keluarga melebihi mengasihi Dia, seorang pun tidak layak baginya. Permintaan melepaskan keluarga dan harta milik tidak bermaksud untuk menelantarkan dan menganggap itu tidak penting, melainkan melepaskan kecintaan kepada keluarga dan harta. Oleh karena hal itu, kita melupakan Tuhan dan keutamaan kepadanya. Karena itu, marilah kita merawat arti panggilan Tuhan kepada kita dengan baik dan benar, bahwa cinta kepada Tuhan menjadi dasar untuk mencintai sesama. Keluarga yang bahagia yaitu yang selalu mensyukuri semua anugerah yang Tuhan berikan, serta setiap orang menggunakannya untuk kesejahteraan bersama dan mengagungkan Tuhan selama-lamanya. Shalom, salam sejahtera untuk keluarga, Bapak, Mama, anak-anak, dan sesi rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian ketika kita ada di bulan bina keluarga, dan setiap keluarga ada dalam mesbah doa keluarga. Dan seperti hari ini kita lakukan dari tanggal 8 September 2023. Pembacaan kita dari Lukas 14 ayat 33. Dan saya memberikan sebuah tema untuk mengantar renungan atau penerapan dari firman Tuhan adalah mengutamakan Kristus. Dengan ayat bacaan bagi berikut. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Firman Tuhan saat ini merupakan tantangan sekali. Tantangan yang sulit untuk mengikut Tuhan adalah meninggalkan keluarga dan meninggalkan harta kekayaan. Siapapun orang di dunia, keluarga dan harta kekayaan adalah miliknya yang sempurna, miliknya yang terindah, hingga tidak mungkin ia meninggalkannya. Tapi dari firman Tuhan kita mau belajar bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, di mana Yesus menuntut tiap-tiap orang di antara kamu itu yang tidak melepaskan dirinya dengan segala miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Hal yang susah yang memang Yesus harus hari ini menantang kita, menantang setiap keluarga. Apakah harus kita tinggalkan keluarga? Apakah harus kita tinggalkan harta benda? Kita baca dalam Matius 19:21 ketika seorang pemuda yang kaya malam-malam datang pada Yesus. Dan dia bertanya ke Yesus, apa yang saya buat supaya saya bisa selamat? Yesus bilang, apa yang kau baca di sana di hukum Tuhan? Yaitu mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintahnya.
Orang muda yang kaya itu bilang, aku sudah lakukan semua itu dari kecil sampai aku besar ini. Dan Yesus katakan kepada dia, masih ada satu yang kurang. Lalu orang muda yang kaya itu tanya, apa itu? Pulanglah dan kau jualah segala harta kekayaanmu, datanglah dan kau ikut aku. Orang kaya itu pulang dengan sedih hati karena hartanya banyak sekali. Dan Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang kaya itu masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang yang percaya untuk masuk kepada surga. Itu yang Yesus menantang kita, bagi kita, bagi keluarga, setiap rumah tangga. Apa yang kita ambil makna dari firman Tuhan ini, yang kita lakukan di setiap kehidupan keluarga kita. Harus ada pembaruan. Bulan Bina Keluarga di tahun 2023 membawa pembaruan terhadap setiap keluarga dan rumah tangga yang setia, menjadikan rumah mereka sebagai mesbah doa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September. Itulah sebabnya penerapan firman Tuhan hari ini ada 5. Yang pertama, banyak orang Kristen di jam ibadah tidak pusing dengan ibadah. Kadang-kadang mereka lebih utamakan berjualan atau cari makan lebih penting daripada ibadah. Orang lain sementara pegang Alkitab, jalan ke rumah untuk tetangga yang terjatuh untuk beribadah. Yang lain duduk enak saja santai, duduk berjualan pinang, jual sayur. Mereka macam bukan orang Kristen. Sepanjang hidup mereka begitu terus. Itu yang Yesus bilang, kalau kita mementingkan diri kita, kita mementingkan apa yang menjadi perut kita, kita tidak layak untuk menjadi muridnya. Bahkan yang saya lihat, banyak orang Kristen, bagian dari firman menantang kita untuk hukum Tuhan yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, membanting tulang, tapi hari ke-7 itu hari Sabat Tuhan. Tapi yang kenyataan yang saya lihat, banyak orang Kristen menggunakan hari yang ke-7 bukan ibadah. Mereka tetap jual dagangan. Mereka jual, bahkan apalagi kapal putih masuk di pelabuhan. Mereka pergi berjualan di sana, jual ketupat, jual pinang, jual nasi, jual ikan goreng. Dengan kimia yang kita lihat dari apa yang Yesus tantang bagi kita. Kita lebih penting pada makan dan minum, bagaimana kita hidup. Tapi kita tidak pernah makanan yang rohani yang bermakna untuk kehidupan di akhirat itu. Kita lupa, kita lalai untuk hal ini. Itulah sebabnya pesan lewat Bulan Bina Keluarga adalah hari Minggu, hari Tuhan. Orang Kristen GKI di Tanah Papua itu tidak boleh melaksanakan aktivitas apapun di hari Minggu. Kecuali yang bisa kita laksanakan adalah kunjungi orang sakit, berdoa untuk orang dalam pergumulan, itu boleh. Tapi untuk cari makan kita sudah melanggar hukum Tuhan. Hal yang berikut yang kita lakukan di sini adalah banyak orang yang mengatakan dirinya orang Kristen, tapi yang kita lihat 1 tahun tidak pernah injak pintu gereja. Orang tanya dia orang Kristen, dia bilang dia orang Kristen, tapi tidak pernah mau ada dalam persekutuan. Mereka hidup saja begitu, seperti bukan orang Kristen. Itu yang kita ditantang. Untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan. Cari Tuhan punya, cari untuk menjadi muridnya. Apa yang ada pergumulan kita akan dilengkapi oleh Tuhan. Bapak Ibu persuan Tuhan Yesus Kristus kasih. Itulah sebabnya mari kita melaksanakan firman Tuhan. Apa yang Yesus menantang bagi kita ini, bagi kita agar dapat melaksanakan dengan baik. Yaitu, demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak menjadi muridku.
Artinya bahwa bukan berarti kita mau ikut Tuhan lalu kita menelantarkan keluarga, kita buang saja harta kekayaan. Tidak. Harta dan kekayaan adalah anugerah Tuhan. Yang kita hanya mensyukuri, bukan menjadi sebuah penyembahan dalam rumah tangga kita. Kita mensyukuri itu berkat dari Tuhan, dan lewat harta itu kita juga menolong banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Itu yang kita lakukan, maka kita mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat agar kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikutinya dari rumah. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 173, ayatnya yang kedua. Pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangannya yang buruk dan keji. Beri rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku, tempatnya tidak kurang. Kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum itu mari kita tunjukkan kepala dan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selamanya. Amin.